Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sekarang kita melanjutkan ngaji kitab Muhadharatun Tamhidiyatun fil Falsafah. Sekarang kita masuk pada pembahasan terkait tujuan filsafat. As-salisu, adapun yang ketiga, al-ghayatuh ialah tujuan minal falsafati dari filsafat. Hunaka ialah di sana ghayatun, adapun beberapa tujuan, muta'addidatun yang beragam, tatarattabu yang terkait apa ghayatun muta'addidah ala ilmil falsafati atas ilmu filsafat. Min ahammiha ialah di antara paling terpentingnya ghayatun muta'addidah awalan pertama isbatul waqi'iyati adapun menetapkan realitas wa idrakuha dan mengetahui al-waqi'iyah wa tamyizuha dan membedakan al-waqi'iyah anil umuril wahmiyati dari perkara-perkara ilusif wal i'tibariyati dan perkara-perkara tinjauan. Jadi tujuan filsafat yang pertama itu adalah isbatul waqi'iyah, memberikan bukti dan dalil adanya realitas dan juga memberikan bukti bahwa realitas itu bisa diketahui oleh akal, oleh manusia, dan membedakan antara realitas dengan perkara-perkara yang ilusif dan tinjauan. Nah, untuk mengetahui al-umur al-wahmiyah dan al-umur al-iktibariyah, ini kita perlu membaca catatan kaki yang diberikan oleh musonif ini, yaitu ini. Al-mafahim, mafhum, jamaknya adalah al-mafahim. Yang dimaksud dengan al-mafhum adalah ma fi dhihni, sesuatu yang ada di dalam pikiran kita. Al-mafahim, konsep, secara umum ini terbagi menjadi dua. Pertama, laha ma bi'iza fil kharij. Laha ialah bagi al-mafahim ma adapun sesuatu bi'iza dibalik fil kharij di alam eksternal. Ada konsep yang memiliki acuan di alam eksternal. Itu maksudnya ya. Artinya ada sesuatu yang bisa diacu di alam eksternal. Yang kedua, la. Artinya laisa laha ma bi'iza fil kharij. Tidak memiliki individu yang bisa diacu di alam eksternal. Ada konsep yang tidak memiliki acuan di alam eksternal. Ini yang kedua. Kemudian masing-masing yang pertama dan kedua ini terbagi menjadi dua. Ini kita mulai yang pertama dulu. Laha ma bi'iza fil kharij. Nah, acuan dari konsep itu di alam eksternal ada kalanya binahwin mustakil, ada secara independen, bisa ditunjuk dengan jari. Nah, ini disebut nanti dengan al-umur al-hakikiyah atau perkara-perkara objektif. Yang kedua, la. Artinya la ini adalah binahwin ghairi mustakil. Konsep itu memiliki acuan di alam eksternal.
Cuman tidak independen. Artinya tidak independen itu tidak bisa ditunjuk dengan jari, tidak memiliki wujud secara mandiri. Nah, nanti ini disebut dengan al-umur al-intizaiyah, perkara-perkara abstraktif. Perkara abstraktif ini memiliki acuan di alam eksternal, cuman wujudnya tidak independen, tidak mandiri, tapi wujudnya itu ikut kepada yang lain. Itu yang disebut dengan al-umur al-intizaiyah. Kemudian al-mafahim yang kedua, yaitu yang tidak memiliki acuan di alam eksternal. Ini terbagi dua. Tatarattabu 'alaiha asarun uqalaiyatun. Tatarattabu terkait 'alaiha atas al-mafahim asarun waqi'iyatun, efek rasional. Artinya ada konsep dan tidak memiliki acuan di alam eksternal. Meski demikian, konsep itu memiliki tujuan tertentu. Ada tujuan yang ingin dicapai. Maka ini disebut dengan al-umur al-iktibariyah. Perkara-perkara yang bersifat tinjauan. Misalnya konsep haram. Konsep haram itu tidak memiliki acuan di alam eksternal. Cuman konsep haram ini memiliki tujuan khusus, yaitu agar seseorang itu terhindar dari kerusakan-kerusakan akibat yang diakibatkan dari perbuatan tertentu. Ini misalnya. Ini konsep haram, konsep wajib misalkan di dalam fikih itu semuanya adalah al-umur al-iktibariyah. Yang kedua, la ai la tatarattabu 'alaiha asarun uqalaiyah. Tidak memiliki tujuan. Nah, ini disebut dengan al-umur al-wahmiyah, perkara ilusif. Nah, al-umur al-wahmiyah itu hanya khayalan, ya, hanya murni khayalan akal saja. Hanya murni konsep dalam pikiran yang dibuat oleh akal saja. Tidak memiliki tujuan apa-apa. Misalnya, seorang itu misalnya menghayalkan adanya Bahrun min Zibab, misalnya ya, atau membayangkan adanya gunung emas, misalnya ya. Bahwa gunung emas itu misalnya dibayangkan. Nah, ini al-umur al-wahmiyah. Dia tidak memiliki acuan di alam eksternal, di alam nyata, dan tidak memiliki ya tujuan tujuan khusus, tujuan tertentu. Nah, ini ya. Jadi al-umur al-intibariyah dan al-umur al-wahmiyah. Nah, dua ini yaitu al-umur al-hakikiyah dan al-umur al-intizaiyah di dalam filsafat disebut dengan al-waqi'iyah atau al-haqa'iq. Nah, sementara dua ini disebut dengan al-i'tibariyah dan al-wahmiyah. Jadi salah satu dari tujuan filsafat itu adalah untuk membedakan realitas. Yang dimaksud dengan realitas adalah yaitu perkara yang objektif ada di alam eksternal dan perkara yang keberadaannya itu ngikut atau memiliki sumber pengambilan di alam eksternal. Nah, ini ya yang dimaksud dengan tamyizuha anil umuril wahmiyah dan i'tibariyah. Jadi di antara tujuan filsafat itu adalah membedakan realitas dari perkara-perkara yang sifatnya itu ilusif dan perkara-perkara yang sifatnya itu i'tibariyah, hanya tinjauan akal saja. Sanian, yang kedua, isbatul qawaninil kulliyati al-qat'iyati, menetapkan hukum-hukum universal al-qat'iyati yang bersifat absolut atau meyakinkan atau bersifat pasti. Contohnya min amsilatiha, ialah di antara contoh-contoh al-qawanin al-kulliyah al-qat'iyah qanunu mabda'it tanaqudi, adapun hukum prinsip kontradiksi. Yang kedua, qanunu mabda'il hawiyati, yaitu hukum prinsip
identitas. Yang ketiga, qanunu mabda'il illiyati, hukum prinsip kausalitas. Yang keempat, qanunu mabda istihalatid dauri, hukum prinsip kemustahilan daur. Daur ini adalah siklus berulang. Yang kelima, qanunu mabda istihalati tasalsuli, hukum prinsip kemustahilan ketidakberhinggaan. Tasalsul ini sesuatu yang tidak berhingga, ketidakberhinggaan. Ini tasalsul. Nah, di antara tujuan filsafat itu adalah menetapkan atau memberikan bukti dan dalil terkait aturan atau hukum-hukum universalnya yang bersifat pasti. Di antaranya itu adalah mabda'it tanakut, prinsip kontradiksi. Prinsip kontradiksi itu berbunyi an-naqidani la yartafi'ani wa la yajtami'ani ma'an. Ini adalah mabda'it tanakut. Yang kedua, menetapkan dan memberikan dalil tentang mabda'il hawiyah, prinsip identitas. Apa itu prinsip identitas? Prinsip identitas itu bunyinya seperti ini, yaitu asyai huwa nafsuhu daiman. Sesuatu itu adalah dirinya sendiri selamanya. Artinya A adalah A, B adalah B. Tidak mungkin ini A ini adalah bukan A. Tidak mungkin B bukan B. Itu maksudnya. Itu mabda'il hawiyah. Juga menetapkan dan memberikan dalil tentang mabda'il illiyah, prinsip kausalitas. Prinsip kausalitas ini berbunyi kullu mumkinin yahtaju ila illatin. Setiap yang mungkin itu butuh kepada illah. Nah, keempat, qanunu mabda istihalati dauri. Yang kelima adalah qanuni mabda istihalati tasalsuli. Ini juga menetapkan kemustahilan daur, memberikan dalil kemustahilan daur, dan memberikan dalil kemustahilan tasalsul. Nah, dalil-dalil atau bukti-bukti terkait hukum-hukum universal yang bersifat pasti ini hanya bisa dipelajari di dalam filsafat atau diketahui di dalam filsafat. Nah, ini adalah tujuan dari filsafat. Wabinaan ala dzalika, dan atas dasar wabinaan dan berdasarkan ala dzalika, atas hal tersebut, yaitu isbatil qawaninil kulliyah al-qat'iyah, nakifu mengetahui kita ala miqdaril alaqatil wasiqati, atas tingkat keterkaitan yang erat bainal falsafati, di antara filsafat, wa baqiyatil ulumil ukhra, dan ilmu-ilmu yang lain. Litawakufit tasdiki, karena bergantungnya membenarkan bimasa iliha, dengan masalah-masalah al-ulum al-ukhra, ala ihda tilkal qawaninil kulliyati, atas salah satu hukum-hukum universal tersebut. Nah, dari isbatul qawanin al-kulliyah al-qat'iyah ini kita bisa mengetahui hubungan antara filsafat dan ilmu yang lain. Ilmu selain filsafat itu sangat butuh kepada filsafat. Kenapa? Sangat butuh. Karena masalah-masalah yang ada di dalam ilmu-ilmu selain filsafat itu, untuk kita bisa membenarkan ini butuh kepada salah satu hukum yang ditetapkan oleh filsafat. Setidaknya ilmu selain filsafat itu butuh kepada konun mabda'it tanakut dan konun mabda'il hawiyah. Kita bisa membenarkan misalnya maudhu di dalam ilmu nahwu misalkan ya. Maudhu di dalam ilmu nahwu, misalnya kita bisa membenarkan al-fa'ilu marfu'un. Kita bisa membenarkan itu. Ketika kita sudah tahu bahwa at-tanakut itu mustahil. Ketika kita bisa mengetahui tentang hukum atau prinsip identitas. Itu ya. Kita bisa membenarkan masalah-masalah atau maudhu di dalam ilmu yang lain itu ketika kita sudah mengetahui
mabda'it tanakut dan mabda'il hawiyah. Nah, untuk mengetahui kebenaran dari mabda'ut tanakut dan mabda'il hawiyah ini, maka harus belajar di dalam harus mempelajari filsafat. Karena hanya filsafat yang memberikan hidangan terkait dalil-dalil dari mabda'it tanakut dan mabda'il hawiyah ini. Salisan, yang ketiga, al-kashfu menyingkap anil ilalil ulya tentang sebab-sebab tertinggi lil wujudi bagi wujud. Jadi salah satu tujuan filsafat itu adalah menyingkap illatul ulya atau sebab tertinggi bagi ada ini. Karena di dalam filsafat itu nanti akan dipelajari bahwa alamul imkan itu terbagi menjadi tiga. Pertama adalah alamul maddah, yang kedua adalah alamul misal, yang ketiga adalah alamul akal. Alamul maddah disebabkan oleh alamul misal. Alamul misal disebabkan oleh alamul akal. Nah, musabbibul asbab atau illatul ilal dari ketiga alam ini siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menyingkap al-ilalul ulya, maka harus mempelajari filsafat. Al-kashfu anil ilalil ulya lil wujud. Rabi'an, yang keempat, taksi suru'yatin kauniyatin ilahiyatin, membangun pandangan dunia ketuhanan, tusahimu yang berkontribusi apa ru'yah kauniyah ilahiyah, fi tahdidi masaril insani di dalam menentukan perjalanan manusia, wa harakatihi dan gerak aktivitas al-insan, nahwa kamalihi menuju kesempurnaannya al-insan. Wadzalika dan adapun hal tersebut yaitu tahdid masaril insan wa harakati nahwa kamali antariki isbatil mabda'il awwali. Ini wadzalika ini kembali ke musyar ilaihnya adalah taksis ya. Wadzalika dan adapun taksis tersebut antariki isbatil mabda'il awwali ialah dari jalan menetapkan asal pertama lil wujudi bagi ada. Siapa itu? Tabaraka wa ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sifatihi dan sifat-sifat al-mabda'il awal, al-jamaliyati yang bersifat keindahan, al-jalaliyati dan yang bersifat keagungan. Artinya sifat jamaliyah, sifat keindahan, dan sifat keagungan. Wahuwa dan adapun al-mabda'il awal Allahu azza wa jalla ialah Allah azza wa jalla. Wahadihi dan adapun ini asyraful ghayati ialah paling mulianya tujuan allati yang istamaddatil falsafatu istamaddatil falsafatu yang memperoleh al falsafatu apa falsafah. Wahadihi dan adapun ini asyraful ghayati ialah paling utamanya atau paling mulianya. Ini ya, asyraf ini kita terjemahkan paling utama saja ya. Asyraful ghayati ialah paling utamanya tujuan allati yang istamaddat memperoleh al falsafatu apa filsafat minha dari hadhihi ismal falsafatil ilahiyati pada nama al falsafah al ilahiyah wal hikmatil ilahiyati dan al hikmah al ilahiyah. Jadi tujuan dari filsafat itu salah satunya yaitu untuk taksi suru'yatin kauniyatin ilahiyatin, artinya menetapkan masalah-masalah ketuhanan yang berkaitan dengan ketuhanan. Nah, karena itu filsafat diberi dengan salah satunya namanya itu adalah al-falsafah al-ilahiyah atau juga disebut dengan al-hikmatul ilahiyah. Kenapa? Karena salah satu pembahasannya itu adalah menetapkan ketuhanan. Nah ini ya, atau al-mabda'il awal.
dan sifat-sifatnya al-jamaliyah dan al-jalaliyah. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.